Wih, ternyata sekarang untuk servis makannya itu digantikan dengan box ini dari The Besto. Nah, jadi kita makannya di tengah perjalanan nih teman-teman. Ini bagus banget supaya lebih hemat waktu ya. Jam 5 sore, pas banget. Jadi ini tepat kita 30 menit berada di SPBU ini ya untuk melakukan pengisian bahan bakar. Jadi ya sebegitu effortnya untuk kendaraan yang memakai bahan bakar solar ya, terutama ya untuk mengisi bahan bakarnya. Setengah jam ini adalah waktu yang cukup singkat teman-teman. Di banyak daerah ngisi bahan bakar khususnya solar itu bisa berjam-jam atau ada yang sampai nginep. Ada teman-teman, asli ada kawan yang di Kalimantan itu kalau mau isi solar itu sampai nginep di SPBU. Itu ada banget. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali dan sebentar lagi kita akan memasuki jalan tol. Wah, ini enak banget. Kita sudah mulai jalan dan di play lagu yang kayak slow, yang kayak akustik sama piano gitu loh, tanpa vokal. Ini ya, andai semua bus mewah lagunya kayak gini semua, wah ini penumpangnya bakal nagih banget sih naiknya sih. Nggak ada musik yang jedak-jeduk gitu, enak banget. Terus aku baru perhatikan ya, ini nih bagus banget attention to detailnya dari New Armada. Dia kasih subwoofer posisinya di sebelah sini, jadi rapih banget dan tidak makan tempat. Bagus banget nih New Armada, dikasih subwoofer di sebelah sini, keren. Dan ini jalanan di mana dari Pekanbaru menuju ke jalan tolnya, itu jalannya cuma kayak gini doang, satu lajur doang ya. Terus di sebelah kirinya tuh dia kayak pasir gitu, berpasir lah di sebelah kanan dan kirinya. Ini dia, kita belok kanan masuk ke jalan tol. Ini gerbang tolnya lupa aku namanya apa. Kita lihat ya namanya apa ya. Ini namanya Duri Dumai Tol. Nah, itu ada peringatan untuk mobil lebih muatan dan ukuran dilarang masuk jalan tol. Tuh ya. Itu salah satu penyebab kemarin ada demo truk odol ya, over dimension overload. Dan seperti inilah untuk jalan tolnya. Jadi dia dari jalan utama menuju ke gerbang tolnya itu cukup jauh. Ini mirip kayak di Malang ya teman-teman, di Singosari nih. Dia ada turunannya dulu, terus di depan ada nanjak lagi. Iya, mirip sama di Singosari Malang ini gerbang tolnya. Cuman bedanya kalau di Singosari sebelah kanannya itu ini ya, apa namanya, kalau merenang Hawaii itu, ini di sebelah kanannya tambang. Terus di sini tuh langsung dipisah sebelah kiri untuk kendaraan besar seperti truk dan juga bus. Nah, ini kadang-kadang ada mobil-mobil yang bingung nih. Tuh udah dipisah dari sini. Dan di sini tertib-tertib loh. Tuh mobil pribadinya dia semuanya di sebelah kanan. Nih namanya Tol Pekanbaru Dumai. Langsung ada harganya ya. Tarif tolnya menuju ke Dumai itu 171.500. Wow, mahal juga ya. Iya, kita sudah berada di dalam jalan tol Pekanbaru menuju ke Dumai. Dan untuk jaraknya itu dari tadi kita ngetap ya di gerbang tol Pekanbaru sampai nanti kita tap out di Dumai, itu jaraknya 131 km. Jalan tol ini menghemat waktu sampai dengan 50%. Yang biasanya kalau tidak lewat jalan tol bisa 4 jam, lewat jalan tol ini tidak sampai 2 jam teman-teman. Dan jalan tolnya tuh lumayan sepi lah. Tiba-tiba turun hujan. Wah, ini kalau sampai wipernya dinyalakan ini satisfying banget sih. Dan ini kita sudah mulai jalan. Ini di kecepatan mungkin 80 sampai dengan 100 km per jam. Dan teman-teman lihat, ini aku tidak pakai mic. Jadi ini mic-nya langsung dari handphone. Dan teman-teman bisa dengar bagaimana suara di dalam cabinnya
aneh-aneh di dalam kabinnya, padahal ini kita kecepatan mungkin 100 km per jam sekarang. Seperti inilah suara di kabinnya, luar biasa ya. Emang kalau New Armada tuh masalah kesenyapannya nggak masuk akal sih, bisa sesenyap ini loh interiornya. Padahal di sini ada banyak perabotan-perabotan yang rawan menimbulkan suara, seperti ada TV di sebelah sini, terus juga ada apar di sebelah sini, tapi semuanya tuh tidak mengeluarkan suara aneh-aneh. Semuanya benar-benar kencang dan tidak menimbulkan suara sama sekali. Luar biasa. Nah, ini di depan 500 meter lagi itu exit tol Minas namanya. Itu juga bisa langsung menuju ke Medan. Dulu sebelum ada tol itu semuanya lewat Minas. Oke, sambil kita menikmati perjalanan di jalan tol Pekanbaru sampai ke Dumai, sambil aku makan dulu. Ini tadi aku sebelum ke terminal beli the crepes dulu. Jadi untuk makan ya, oh ya, sambil kita makan sambil kita lihat isi dari box snack dari Aerobus ya. Ini boxnya kayak gini tuh, terus masih ada segelnya. Mari kita buka dulu segelnya nih ya. Ini niat banget sih box snacknya, bahkan sampai segelnya aja nih, segelnya ada tulisan Aerobusnya loh, nggak kelihatan ya? Iya. Isinya yang pertama ada croissant nih, daily croissant, ini yang pertama. Kemudian ada tisu basah yang di branding Aerobus, kelihatan ya? Ya itulah. Terus yang terakhir ada Garuda Pilus. Nah, ini aku kurang paham juga untuk kelas yang eksekutif sama kelas sleeper, apakah snacknya sama atau berbeda gitu. Jadi kita naik bus Aerobus ini mendapatkan box snacks, terus mendapatkan air mineral. Itu yang kita langsung dapatkan ketika kita naik ke busnya ya. Nih, dapat dua ini, snack dan juga air mineral. Terus kita bisa buka meja lipatnya di sini untuk kita makan. Nah, ini juga meja lipatnya bisa kita adjust posisinya, mau ke depan seperti ini atau full ke belakang seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan aja posisinya senyaman yang teman-teman inginkan gitu. Oke, selamat makan. Iya, kita sampai di gerbang tol Dumai dan ini di depan kita ada mobil Avanza double decker. Ini dia plat B, kayaknya ini dia mudik ya dari Jakarta ya. Ini saldonya habis kayaknya nih, lagi top up dia. Jadi ya kenapa tidak disiapkan dulu, padahal tadi pas ngetap di Pekanbaru kan ada harganya tuh 171.500. Tapi dia malah top upnya di tempat tap outnya. Seperti inilah view ke depan ketika malam teman-teman. Ini menyenangkan karena dia lampunya sudah full LED dan juga ditambah dengan mini Pro-G yang bikin dia lampunya terang sekali ketika malam. By the way, ini kita tidak lewat jalan biasanya kalau kita naik bus AKDP dari Pekanbaru ke Dumai ya. Ini kita lewat jalan yang nanti tembusannya langsung menuju ke terminal. Jadi nggak lewat kotanya dulu gitu. Dan ini bisa dibilang jalan ring road gitulah ya. Jalanannya sepi sekali teman-teman. Ya karena kita tidak menuju ke kota ya. Gimana? Udah mulai pusing belum? Lihat ke depannya di belakang tralis atau jaring-jaring seperti ini. Wih, lampu jauhnya terang juga dan ada kuningnya. Dan teman-teman lihat deh, di sebelah kiri tuh langsung beda tingginya tuh jauh banget tuh. Jadi ini harus hati-hati banget sih, jangan sampai kirinya kebablasan, bisa jeblos nanti. Nah, lampu
jauh-jauhnya terang banget. Cuman emang pasti silau banget sih kalau dari lawan arah. Ini dia, kita memasuki Terminal Dumai. Kita lihat ya, sekarang jam 7:02. Seperti apa kondisi di terminal ini. Karena aku belum pernah ya malam-malam ke terminal ini. Hanya ada satu bus aja. Nih, terus kita ternyata bisa masuk ya untuk bus double decker, masuk ke shelternya. Karena ini cukup tinggi atapnya, bisa bus double decker. Untuk Aerobus di mana nih kantornya nih? Oke, habis ini kita turun ya kalau udah berhenti. Kita lihat bagaimana penampakannya bus ini dari luar ketika malam. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Terminal Dumai dan inilah bus yang kita naikin ketika malam. Ternyata di sini itu banyak banget penumpang yang naik, seperti yang tadi aku bilang, 27 orang penumpang. Tapi sayangnya Terminal Dumai ini belum berubah dari yang terakhir kali aku kesini. Belum berubahnya di mana? Ini lihat, genangan air di sini dong. Dan ini genangan airnya dalam loh teman-teman. Apalagi di ujung sana, itu bisa setengah roda bus itu di sini nih. Padahal ini terminal dimasuki oleh bus semewah ini, tapi ini apa namanya, pembuangan airnya seperti ini ya, drainasenya tidak ada, jadi airnya menumpuk di sebelah sini. Oke, kita lihat busnya secara keseluruhan ketika lampunya menyala semua ya. Di belakang kan ada lampu warna kuning, ternyata kelap-kelipnya seperti ini teman-teman. Tuh, nyala seperti ini kuning-kuningnya. Cakep, 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 cakep. Dan lampunya masih lengkap semua. Atasnya nyala, ini nyala semua. Di bagian kanan kirinya nyala semua. Mantep. Dan untuk kantor perwakilannya di sini paling terang sendiri dong kantor perwakilannya tuh. Lagi masukkan barang-barang ke dalam bagasinya. Jadi seperti yang tadi udah kita lihat ya, bagasinya itu ada di atas roda belakang. Jadi dimasukkan barang-barang penumpang ke bagasi sana dan kelihatan bagasinya itu cukup lega. Dan penumpangnya tuh kalau di sini nggak terlalu banyak bawa barang bawaan teman-teman. Barangnya tuh standar-standar aja ya. Berbeda dengan destinasi-destinasi yang pernah kita lihat seperti Madura, Padang. Itu kalau bawa barang banyak banget. Tapi kalau Pekanbaru Medan ini orang-orang bawa barang itu cenderung tidak banyak teman-teman. Makanya bus double decker dengan bagasi yang terbatas itu bisa cukup banget mengakomodir barang-barang bawaan penumpang dari Pekanbaru Medan sebaliknya gitu. Keren tuh ya, banyak sekali penumpangnya. Jadi walaupun kita tadi sempat antri solar yang lumayan lama, tapi sampai sini itu on time jam 7 ya, lewat 2 menit sih, tapi itu termasuk oke banget lah. Sepertinya sudah mau selesai untuk masukkan barang-barang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Aerobus itu bisa dari Terminal Dumai langsung aja datang ke kantor perwakilannya, atau kita juga pesan secara online di websitenya aerobus.co.id. Nah, enaknya kalau kita naik Aerobus dari Pekanbaru menuju ke Medan via Dumai, itu kita bisa save uang yang lumayan banyak. Contohnya kayak aku naik eksekutif kelas, yang harganya itu kalau Pekanbaru langsung menuju ke Medan itu di Rp450.000, aku hanya bayar Rp405.000 saja. Begitu juga dengan yang kelas sleeper, dari Rp605.000 jadi hanya bayar Rp455.000 saja. Jadi lumayan banget kan? Oke, jadi ini penumpangnya sepertinya sudah naik semua. Mari kita kembali ke kursi kita lagi di atas. Naik ke bus, ternyata kita sudah dibagikan ini. Ini adalah the besto. Jadi ini adalah servis makan kita di perjalanan ya. Jadi kita udah nggak mampir-mampir lagi. Jadi makannya di tengah perjalanan. Dan ini semua penumpangnya sudah naik dan kita siap untuk diberangkatkan kembali teman-teman.
Ini aku langsung makan aja deh karena udah lumayan lapar juga nih. Jam 7 lewat 28 menit, setelah 26 menit kita berada di Terminal Dumai. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali, dan ini harus pelan-pelan ya karena ada yang tadi aku bilang tuh yang dalam banget. Nah ini dia lubangnya dalam banget, udah gitu airnya juga banyak ya, jadi harus pelan-pelan banget lewat sini. Selamat datang bersama Aerobus keberangkatan kota semalam kayu-kayu bubuk ya, ya Pak. Tinggi deh ya. Yang telah bersertifikat dan melakukan tes kesehatan secara berkala. Kita akan menempuh jarak perjalanan 651 km dengan estimasi waktu tempuh 10 jam perjalanan dalam keadaan jalan normal. Sebagai informasi tambahan, bus ini dilengkapi dengan fasilitas bantal, selimut, kod USB, minibar, wifi, toilet, safety belt, dan meja lipat di setiap segmen. Dan apabila armada mengalami kendala, terdapat pintu darurat di bagian bawah kanan dan atas bagian tengah kanan dan kiri. Toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan dapat digunakan saat kendaraan bus berjalan. Jadi ternyata ini kita dari Dumai itu tidak lewat jalan tol lagi ya teman-teman. Jadi ada jalan kayak tembusannya gitu, langsung melewati Duri teman-teman. Ini jadi lebih dekat sih ya daripada lewat tol lagi. Nih ya, coba kita lihat di Google Maps. Ya, ini kita dari Dumai, itu sudah tidak lewat jalan tol lagi. Tuh, tinggal lurus terus saja. Jalanannya benar-benar lurus doang loh teman-teman. Sampai nanti kita masuk ke Jalan Lintas Sumatera. Nah, ini dia kita tiba di Jalan Lintas Sumatera lagi. Ini namanya Persimpangan Bukit Timah. Nah, ini ada tugunya ya. Terus ini cepet banget sih dari Dumai langsung ke sini tanpa harus muter lewat Duri dulu. Jadi ini kita sudah memasuki Jalan Lintas Sumatera menuju ke Medan. Nanti juga kita akan masuk jalan tolnya mulai dari Kisaran ya teman-teman. Jadi jalan tolnya tuh udah lumayan jauh banget dari Medan. Udah cukup untuk memotong waktu yang lumayan banyak.
Jam 5 pagi. Sekarang kita berada di rest area kilometer 119 kisaran ini ya. Jadi ini seperti biasa bus-bus di Sumatera. Ketika waktu subuh wajib berhenti. Jadi ini kita berhenti di rest area. Dan ini rest areanya kayak baru banget gitu ya. Ini toiletnya sebelah sini, masjidnya sebelah sini. Dan kalau ngelihat bus ini full gitu ya, ketika nyala semua lampunya, itu vibes Eropanya berasa banget ya. Tuh. Keren sekali. Oke, yuk kita ke masjid dulu. Kotor banget karena sepanjang jalan dari Dumai sampai ke masuk jalan tol tadi ya, itu hujan. Jadi sekotor ini bodinya. Kalau warna hitam tuh kelihatan banget sih kalau dia kotor. Kedatangan bus lagi. Wih, ini namanya bus Barumun. Wih, ini bus yang kayaknya teman-teman kurang familiar ya. Tuh, PT Barumun. Ini bodinya, dia menggunakan bodi buatan karoseri Cipta Karya Hyperion HD. Jadi ya campur-campur lah. Terus ada tangganya ke atas. Tuh, tangga buat naik ke atas, karena biasanya bus ini dikasih barang di bagian atasnya. Seperti biasa dia ada tralisnya di depan. Cakep ya. Jadi bus-bus di Sumatera itu kalau subuh dia rata-rata wajib berhenti sih. Nah, kita jalan-jalan. Ini rest areanya asik banget sih, karena dia masih tergolong baru sih ya. Jadi dia tuh kosong banget. Lega. Dan walaupun ini tidak terlalu ramai rest areanya, tapi semua lampunya dihidupkan. Makanya rest area ini kesannya terang banget. Dan di sebelah belakang dan juga depan itu dikelilingi oleh sawit semuanya. Memang rata-rata kalau jalan tol di Pekanbaru sampai ke Medan itu sepanjang jalan kanan kirinya itu kita menemuinya pasti sawit sih. Pemandangannya sawit. Kalau di Jawa misalkan di tol Solo Ngawi itu kan kanan kirinya sawah. Kalau di sini kanan kirinya sawit. Kita kembali ke bis. Sini juga ada kayak apa sebutannya ya, saung-saung gitu ya. Ada 4. Iya, berasa banget ya aura Eropanya gitu loh. Apalagi ini kalau suspensinya diturunin. Lebih dari 20 menit kita di rest area ini, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Jadi waktu yang diberikan itu cukup sekali untuk semua penumpang melaksanakan ibadah sholat ataupun ada yang ke toilet gitu ya. Nah, perjalanan kita dari rest area ini menuju ke Medan Terminal Amplas paling cuma sekitar 1,5 jam lagi. Kalau udah masuk jalan tol sih udah cepet banget sih teman-teman. Jadi Pekanbaru Medan itu yang bikin lama karena jalannya belum full lewat tol. Kalau udah full jalan tol semua pasti akan cepet banget. Mungkin bisa kepangkas waktu perjalanannya 50% mungkin ya kalau udah full jalan tol dari Pekanbaru menuju ke Medan.
Ini ada penumpang yang turun di gerbang tol Tebing Tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Aerobus ini, bisa juga teman-teman turun di gerbang tol saja. Habis itu busnya langsung putar balik masuk ke jalan tol lagi. Contohnya seperti sekarang nih, ada penumpang yang mau ke Tebing Tinggi, tapi bisa diturunkannya hanya di gerbang tol saja. Wih, langsung dijemput sama becak ya. Jadi kalau di Sumatera Utara tuh khas banget. Ini namanya bentor, becak motor. Dan ini exit tolnya seperti ini. Ya sama aja sih seperti bus di Jawa ya. Kita turunkannya di exit tol seperti ini. Terus langsung putar balik, kembali masuk ke jalan tol lagi. Oke, kita putar balik. Apakah bisa sekali jadi tanpa mundur dulu? Ayo, bisa. Bisa beneran dong. Itulah enaknya kalau memakai sasis premium yang ban belakangnya bisa belok juga ya. Jadi membantu sekali dalam manuver, contohnya U-turn seperti ini. Keren. Yes, ini dia kita tiba di gerbang tol Amplas. Gerbang tol Amplas ini kalau dilihat-lihat ini mengingatkanku dengan gerbang tol yang ada di Semarang gitu deh, kayak Krapiak gitu gerbang tolnya. Iya enggak sih, teman-teman? Ada yang sependapat juga nggak? Ini mirip sama gerbang tol Krapiak. Dan terminal Amplas itu posisinya nggak jauh dari gerbang tol Amplas ini, mungkin sekitar ya 2 menit 3 menitan lah kalau nggak kena macet di bawah flyover Amplas itu. Kami ucapkan terima kasih atas pilihan Anda untuk bepergian bersama Aerobus. Semoga Aerobus telah memberikan perjalanan yang menyenangkan dan dapat melayani Anda kembali di perjalanan selanjutnya. Bagi para penumpang yang ingin turun, mohon perhatikan barang bawaan Anda kembali. Jangan sampai ada yang tertinggal, bahkan berpindah tangan. Saya Suryadi sebagai pramugara Anda yang akan selalu siap membantu selama dalam perjalanan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, inilah flyover Amplas yang tadi aku bilang ya. Biasanya di sini tuh rame banget teman-teman. Ya angkot-angkot pada ngetem gitu ya. Terus juga terakhir kali aku ke sini naik Aerobus juga. Di sini tuh genangan airnya tinggi banget. Teman-teman bisa cek video 6 bulan lalu. Waktu naik Aerobus dengan nomor bodi AB002 itu lewat sini genangan airnya tinggi banget, udah kayak banjir sih. Jadi emang di sini kalau hujan deras ya pasti genangan airnya tinggi karena sistem drainasenya di sini kurang baik ya. Nah itu ada poolnya ALS, itu biasa parkir ALS 388 di situ teman-teman. Nah di sini nih angkot-angkotnya banyak banget. Jadi sebenarnya kalau di Medan ini ya, kalau kita nggak ada kendaraan pribadi, kita tuh bisa banget naik angkot. Karena di sini angkot banyak banget dan rutenya juga banyak teman-teman. Karena aku beberapa kali naik angkot di Medan itu benar-benar ngebantu sih. Kalau kita punya banyak waktu ya. Tapi kalau waktu kita terbatas ya mau nggak mau kita naik ojek online atau taksi online. Nah tarif taksi online dan juga ojek online di Medan itu menurutku mahal. Malah lebih mahal dari Jakarta menurutku ya di Medan. Tarif ojol dan juga taksi online-nya. Ini dia terminal Amplas di sebelah kanan. Nggak sampai 3 menit kan malah dari gerbang tol sampai ke dalam terminal Amplas. Oke, ini kita langsung masuk ke dalam terminalnya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di destinasi terakhir kita, yaitu di Terminal Amplas Kota Medan. Setelah tepat banget ya 12 jam perjalanan dari Dumai. Sesuai dengan estimasi perjalanan yang kemarin aku bilang ya. Itu udah plus isi solar. Dan seperti inilah Terminal Amplas pagi hari
terakhir aku kesini naik bus Aerobus juga, itu hujan, jadi nggak bisa muter-muter kayak gini, tapi alhamdulillahnya sekarang cerah banget. Jadi kita bisa lihat seperti inilah kondisi terakhir bus Aerobus setelah melakukan perjalanan dari Pekanbaru, dan ini suspensinya lagi turunkan. Seperti biasa kalau double decker ketika suspensinya diturunkan itu berat belakang ya. Jadi kelihatan agak kayak ngedongak begini. Tuh, bannya jadi kecil banget kalau suspensinya diturunkan sampai paling bawah ya. Oke lah. Dan ini benar-benar sepanjang perjalanan aku tidur, dan tidurnya tuh benar-benar maksimal teman-teman, karena ya sasis premium memang nggak pernah bohong ya. Terus juga ditambah dia memakai bodi buatan karoseri New Armada yang bagian interiornya senyap banget. Jadi kita bisa istirahat, bisa tidur dengan maksimal. Dan juga kursinya the best lah kalau Rimba Kencana, yang kursi jumbonya itu terbaik lah. Bangun tidur badan tuh nggak pada sakit, enak banget. Jadi enaknya naik bus premium seperti ini, kita tuh sampai di tujuan nggak perlu istirahat lagi, jadi udah siap untuk beraktivitas kembali teman-teman. Oke lah kalau gitu. Jadi kalau teman-teman mau cobain naik Aerobus, bisa pesan di websitenya aerobus.co.id, atau bisa langsung aja ke Instagram dan juga WhatsApp adminnya, itu dibalasnya cepet banget, fast response sekali. Jadi gitu aja video kita kali ini, naik Aerobus dari Pekanbaru menuju ke Medan. Sebelum kita tutup videonya, ayo kita lihat ada apa aja bus di Terminal Amplas pagi hari. Sekarang jam 7 pagi, jam 6:59. Ada Aerobus yang baru aja kita naikin. Di sebelah sini ada Pelita Paradep. Ini banyak bus Pelita Paradep ya, dan kalau malam ada yang double decker. Rencananya insya Allah nanti malam kalau ada waktu dan badan nggak pengen istirahat, aku mau coba nih naik Pelita Paradep yang double decker. Dia jadwalnya dari Terminal Amplas itu jam 7 malam. Nanti malam ya, kita coba. Semoga busnya jalan tuh yang double decker. Ini dia, Pelita Paradep, dia dari Medan menuju ke Siantar, Pematang Siantar. Ini ada 1 Pelita Paradep, 2 Pelita Paradep, terus ini juga kayaknya Pelita Paradep juga nih. Iya nggak? Iya, 3 Pelita Paradep. Ini juga kayaknya Pelita Paradep juga. 4. Ini apa nih? 5 Pelita Paradep juga. Ini juga nggak? Iya dong, 6 Pelita Paradep. Terus ada Sejahtera, ada LDivo. LDivo udah banyak. Terus ini ada bus listrik. Ini bus listrik Kalista nih. Ya nggak sih? Ya, tuh. Kalista. Sama seperti yang dipakai oleh Sumber Alam ya. Kalista. Terus ada LDivo. Ada apa ini warna merah ini? Carona kayaknya ya. Tuh. Jadi ini bus listriknya banyak. Ini koridor 1. Waktu itu juga sempat terparkir di Pekanbaru ya beberapa bulan lalu, tapi sekarang sudah paten dia di Medan dengan koridor 1 dari Terminal Amplas menuju ke Terminal Pinang Baris. Ini karena masih pagi, kayaknya aku mau jalan-jalan dulu ya, naik bus listrik kali ya ke Terminal Pinang Baris. Karena aku belum pernah tuh ke Terminal Pinang Baris. Gitu, terus di bagian belakangnya ada double decker Carona. Wow. Ini double decker tujuannya kemana ya? Teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Double decker Carona. Terus ada bus karyawan. Ya, bus jemputan karyawan. Almasar. Ada bus listrik lagi di sana. Belakangnya ada bus listrik lagi. Ini double decker X-nya siapa ya? Sebelahnya ada bus Legend. Nggak tahu apa ini mereknya. Carona juga kayaknya. Ini ada Carona lagi. Ini Carona yang pernah aku ketemu kayaknya ya. Di mana ya? Di Omega, rumah makan Omega. Ini ada Carona lagi. Ada Carona lagi. Ada Carona lagi. Jadi dulu
Carona ini pernah jalan dari Terminal Raja Basa menuju ke Bakauni, dan aku pernah naik yang kayak gini nih waktu kecil. Nih, Carona. Dan sekarang dia posisinya ada di Medan. Nah, ini ternyata dia ke Mahato loh teman-teman. Wow, Medan Mahato. Di sebelahnya ini ada bus jemputan karyawan Infinity. Sebelahnya ada Pelita Paradep lagi. Jadi Paradep ini ada 7. Sebelahnya apa lagi nih? Apakah Pelita Paradep lagi? Oh, bukan. Ini jemputan karyawan ya. Gitu teman-teman. Jadi lumayan banyak bus yang terparkir di Terminal Amplas pagi hari. Yaudah, nanti malam kita lihat. Semoga yang double decker berangkat. Jadi buat teman-teman yang penasaran kemana lagi Mas Arkan setelah ini, jangan lupa di subscribe buat yang belum. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aerobus, dia mau melanjutkan perjalanan menuju ke cucian ya, cuci bus. Suspensinya udah dinormalkan, udah nggak ngedongak lagi. Oke, langsung menuju ke pencucian dan nanti sore jalan lagi. Wis, kayak bus yang datang dari masa depan ya rasanya.